Bahkan Prabowo mengaku bahwa ia merasa seperti pulang kampung saat datang ke Malaysia. Ternyata Prabowo juga menerima tanda kehormatan besar berupa penganugerahan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia. Penghargaan tertinggi yang sudah ada dari tahun 1886 ini biasanya diberikan pada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, atau pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Prabowo dia membesar di Malaysia. Dia ayahnya datang tinggal di Malaysia dan dia sekolah juga di Malaysia. Jadi dia lebih kenal Malaysia berbanding dengan ramai orang-orang Indonesia yang lain. Apabila dia menjadi Presiden Indonesia, maka hubungan antara Indonesia dan Malaysia akan menjadi bertambah baik. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, baru saja menerima gelar kehormatan dari Kesultanan Negeri Johor, Malaysia. Sebuah penghormatan yang tak hanya mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara, tetapi juga mencerminkan hasil dari pendidikan dan pengalaman yang beliau peroleh di negeri jiran tersebut. Ini bukan hanya tentang sebuah gelar, tetapi lebih dari itu, ini adalah sebuah simbol keharmonisan, pengakuan, dan harapan bagi masa depan Indonesia dan Malaysia yang lebih baik. Dalam kunjungan ke Malaysia ini, ternyata Prabowo juga membawa oleh-oleh gelar dari Malaysia. Kunjungan ini bukan hanya memperkuat kerjasama strategis antar negara, namun juga penuh dengan nuansa emosional bagi Prabowo. Bahkan Prabowo mengaku bahwa ia merasa seperti pulang kampung saat datang ke Malaysia. Ternyata Prabowo juga menerima tanda kehormatan besar berupa penganugerahan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Gelar tersebut langsung disematkan oleh Yang di-Pertuan Agung 17 Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Tanda kehormatan ini mencerminkan hubungan erat dan penghargaan tinggi dari Kerajaan Malaysia kepada Indonesia. Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang didirikan pada 31 Juli 1886 merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Selain itu, Darjah Kerabat Johor pangkat pertama juga memiliki nilai historis dan simbol yang mendalam. Prabowo mengucapkan terima kasih atas tanda jasa yang diberikan kepadanya. Prabowo mengatakan, penganugerahan ini menjadi lambang hubungan yang erat antar dirinya dan Malaysia. Apalagi hubungannya dengan Yang di-Pertuan Agung sudah berlangsung lama. Mendengar hal tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berdiri di sampingnya memberikan celetukan untuk Prabowo. Anwar menyebut bahwa Prabowo lebih tinggi dari Datuk Sri. Celetukan Anwar tersebut langsung disambut tawa Prabowo dan hadirin yang hadir. Menariknya, dalam kunjungannya kali ini, Prabowo menyebut bahwa ia merasa seperti pulang kampung setiap pergi ke Malaysia. Hal ini karena Prabowo dulunya besar dan bersekolah di Malaysia. Selain itu, Prabowo dan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim juga memiliki hubungan yang sangat lama sejak sama-sama bersekolah di Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ini, Malaysia dan Indonesia telah menyepakati penguatan sejumlah kerjasama strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi, energi, dan pertahanan. Kedua pemimpin negara menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antar dua negara serumpun. Salah satu hasil utama pertemuan ini adalah kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di sektor energi. Anwar Ibrahim menyebut, penguatan kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Petronas dan Pertamina. Selain itu, keduanya juga membahas kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, termasuk pengelolaan industri kelapa sawit yang menjadi komoditas utama kedua negara. Saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri.
Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan yang di Pertuan Agung. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama. Saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung, karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia, Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Jadi kita banyak hubungan emosional dengan Malaysia. Satu lagi penghargaan tertinggi yang diterima oleh Presiden Prabowo. Dalam kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Malaysia, beliau bertemu dengan Sultan Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Sultan Ibrahim menganugerahkan titel Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama kepada Pak Prabowo. Penghargaan tertinggi yang sudah ada dari tahun 1886 ini biasanya diberikan pada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, atau pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Orang Indonesia lain yang menerima penghargaan ini hanya satu, yaitu Presiden kedua Pak Soeharto. Gimana menurut kalian, keren nggak Pak Prabowo? Prabowo dia membesar di Malaysia. Di Malaysia. Di zaman Soekarno dulu, dia ayahnya datang tinggal di Malaysia dan dia sekolah juga di Malaysia. Jadi dia lebih kenal Malaysia berbanding dengan ramai orang-orang Indonesia yang lain. Dan saya percaya bahawa kerana dia membesar di Malaysia, tentulah dia jalin hubungan yang rapat dengan beberapa tokoh di Malaysia. Mereka ke sekolah yang sama, dan kita percaya apabila dia menjadi Presiden di Indonesia, maka hubungan antara Indonesia dan Malaysia akan menjadi bertambah baik. Dan kita memang alu-alukan hubungan yang baik antara Malaysia dengan Indonesia, kerana sebenarnya kita daripada satu rumpun bangsa, cuma kita dijajah oleh pihak lain. Indonesia oleh Belanda dan Malaysia oleh British. Itu yang memisahkan kita. Tapi daripada segi bangsa, kita satu bangsa. Presiden Prabowo Subianto, seperti yang kita ketahui, pernah menempuh pendidikan sekolahnya di Malaysia. Didikan, disiplin, dan pengalaman yang ia peroleh dari sistem pendidikan di negeri jiran telah membentuk karakter kepemimpinannya yang tegas, strategis, dan penuh perhitungan. Selain itu, keluarganya juga pernah tinggal di Malaysia, yang tentunya semakin memperkaya pengalaman serta wawasan beliau dalam memahami budaya dan dinamika sosial negara tersebut. Sistem pendidikan di Malaysia yang berbasis pada kedisiplinan tinggi, kurikulum yang terstruktur, serta tata nilai kepemimpinan yang kuat, tanpa diragukan lagi telah memberikan pengaruh besar dalam membentuk sosok beliau hari ini. Ketika kita melihat bagaimana Presiden Prabowo dihormati dan bahkan mendapatkan gelar kebesaran dari Kesultanan Johor, hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia bukanlah hubungan yang sekadar bertetangga, tetapi lebih dari itu, hubungan ini telah menjelma menjadi persaudaraan yang erat. Gelar yang diberikan kepada beliau bukan sekadar gelar seremonial, tetapi merupakan bentuk pengakuan akan kontribusi, hubungan baik, serta potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam kerjasama bilateral dengan Malaysia. Dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara Malaysia, Presiden Prabowo disambut dengan segala bentuk penghormatan yang luar biasa. Prosesi ini mencerminkan betapa eratnya hubungan kedua negara,
di mana pemimpin-pemimpin kedua bangsa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kedekatan ini tidak hanya tercermin dalam acara seremonial, tetapi juga dalam momen-momen kecil seperti berjabat tangan dengan penuh kehangatan, berdiskusi dengan nada persaudaraan, serta rencana-rencana strategis yang akan semakin mempererat kerjasama di berbagai sektor antara Indonesia dan Malaysia. Namun, yang perlu kita garis bawahi di sini bukan sekadar peristiwa penganugerahan gelar, tetapi makna yang lebih dalam dari semua ini. Kita harus menyadari bahwa pendidikan yang baik, disiplin yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk belajar dari negara lain adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Malaysia telah lebih dulu menerapkan sistem pendidikan yang berbasis pada kedisiplinan dan strategi, dan Indonesia pun bisa banyak belajar dari hal tersebut. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mulai berpikir lebih luas dan lebih strategis. Tidak ada salahnya mengambil pelajaran dari negara lain, mengadaptasi yang baik, serta menerapkannya demi kemajuan Indonesia. Sudah saatnya kita meninggalkan perdebatan yang tidak perlu, seperti soal klaim budaya atau saling membandingkan kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjadikan contoh yang baik untuk diterapkan di negeri sendiri, agar kita bisa semakin maju dan sejajar dengan negara-negara yang sudah lebih dulu berkembang. Bagi kita sebagai netizen, mari kita gunakan media sosial dan ruang diskusi untuk saling berbagi ilmu dan wawasan, bukan untuk bertengkar atau memperdebatkan hal-hal yang justru membuat kita semakin terpecah belah. Kita seharusnya bangga bahwa presiden kita dihormati oleh negara lain, mendapatkan gelar kehormatan, serta dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Johor. Ini adalah pencapaian yang patut kita syukuri dan kita jadikan motivasi untuk terus berusaha membangun hubungan internasional yang lebih baik. Jika kita ingin melihat Indonesia maju, kita harus bersikap terbuka terhadap ilmu dan pengalaman dari negara lain. Tidak perlu ada perasaan iri atau kebencian terhadap negara tetangga. Karena pada akhirnya kita semua hidup dalam satu kawasan yang saling bergantung satu sama lain. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa belajar dari keberhasilan dan kesalahan masa lalu, serta menjadikan pengalaman negara lain sebagai referensi untuk memperbaiki diri. Jadi, mari kita jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Kita harus lebih fokus pada bagaimana caranya agar Indonesia bisa lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih dihormati di kancah internasional. Saya Ria Oktorina, terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Tetap jaga sikap positif, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam harmoni dan semoga kita semua selalu diberkahi dengan kebaikan. Sampai jumpa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me